Bab 107. Rahmat air yang menetes. Ketika kendaraan off-road dan truk pengangkut militer konsorsium King muncul di Cakrawala, Ren Xiaosu tiba-tiba berpikir bahwa ini mungkin juga mengapa paket serigala tidak terburu-buru untuk melakukan perburuan mereka. Ren Xiaosu cukup akrab dengan logo konsorsium King pada kendaraan-kendaraan itu. Baru saja melihatnya dalam beberapa hari terakhir. Logo daun ginkgo putih terlihat di kendaraan. Menurut Tuan Zhang, dunia ini telah melalui ratusan juta tahun perubahan. Namun, hanya pohon ginkgo dari semua tanaman di dunia yang tetap mempertahankan penampilan aslinya sejak penipisan kuarter. Ini adalah salah satu genus pohon tertua di dunia, serta spesies dengan genetika yang paling kuat. Ketika Ren Xiaosu pertama kali melihat logo konsorsium King di Pegunungan Jing, dia bertanya-tanya apakah mereka telah memilih untuk menggunakan daun ginkgo putih sebagai logo mereka karena mereka berharap untuk tetap ada selamanya. Kendaraan menderu ketika mereka tiba. Tetapi ketika mereka mendekati, Ren Xiaosu merasa ada terlalu sedikit dari mereka. Jumlah mereka sangat sedikit sehingga tidak perlu menghitungnya. Hanya ada 3 kendaraan off-road dan 2 truk angkutan militer. Bukankah Su Xianchu mengatakan bahwa Brigade Tempur Konsorsium King memiliki kekuatan 4.500 prajurit? Mengapa hanya sedikit orang yang bisa keluar? Satu truk setidaknya dapat menampung hingga 50 orang. Bukan. Lalu apakah itu berarti bahwa hanya sekitar 100 dari mereka yang berhasil melarikan diri dari benteng? Apa yang sebenarnya terjadi? Pada kenyataannya, Ren Xiaosu telah meremehkan kengerian bencana ini. Karena ada lebih sedikit bata dan bangunan mortir di kota, Ren Xiaosu tidak mempertimbangkan konsekuensi dari mereka atau bahkan gedung-gedung tinggi runtuh. Sebagian besar struktur di benteng terbuat dari batu bata dan mortir. Bisa dibilang bahwa imajinasi Ren Xiaosu telah dibatasi oleh kemiskinannya. Gempa ini bahkan telah menyebabkan tanah terbuka, membelah benteng menjadi 2 karena secara paksa mengubah sungai menjadi air terjun. Ini adalah kekuatan alam. Dan manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah bangunan bata dan mortir di benteng runtuh, sejumlah besar manusia dihancurkan hingga mati di bawah bangunan. Tak terhitung orang telah meninggal, termasuk mereka yang berasal dari konsorsium King. Yang paling disayangkan adalah pangkalan militer itu terletak tepat di seberang garis patahan, karena terbelah 2. Luolan terengah-engah di kendaraan off-road. Fakta yang paling memalukan adalah dia hanya mengenakan sepasang petinju bunga. Ketika gempa terjadi, dia masih tertidur lelap. Beruntung barak tempat tinggalnya kuat, dan strukturnya rendah ke tanah, membiarkannya bertahan. Karena sekarang musim dingin, ada pemanas di barak dan di dalam kendaraan off-road. Namun, tidak ada apapun di hutan belantara. Saat ini, Luolan sangat khawatir tentang apa yang akan terjadi jika kendaraan kehabisan bensin sebelum mereka dapat mencapai Stronghold 109. Pada saat itu, dia mungkin harus keluar dan menggalinya ketika mereka berjalan menuju Stronghold 109. Memikirkan hal ini, Luolan berkata, berapa banyak gas yang masih dimiliki mobil? Prajurit yang duduk di kursi pengemudi berkata, masih ada sepertiga lagi. Kita bisa terus mengemudi sejauh sekitar 130 km. Petik 2. Bisakah kita sampai di Stronghold 109? Luolan bertanya. Prajurit itu berkata dengan canggung. Kami masih 210 km jauhnya dari Stronghold 109. Jelas tidak ada cukup bensin. Tetapi kami benar-benar dapat membuat orang-orang di kendaraan off-road keluar dari kami sementara kami menyedot gas dari kendaraan mereka. Petik 2. Mata Luolan menyala sebelum dia menghela nafas. Lupakan saja. Orang-orang di kendaraan off-road itu semua terluka. Dan begitu pula mereka yang ada di truk pengangkut. Prajurit itu terdiam beberapa saat sebelum berkata, Tuan, Anda dan Tuan King Zhen memperlakukan kami dengan sangat baik. Tidak seperti tembakan besar lainnya dari konsorsium. Kami tidak keberatan jika kami harus sedikit menderita. Petik 2. Cukup. Jangan membawanya lagi. Luolan melambaikan tangannya dengan kesal. Kamu berbicara seperti aku orang baik. Bukan saya. Apakah kamu tidak tahu bahwa yang baik mati muda? Petik 2. Tuan, ada sekelompok orang di depan berlari. Kata prajurit itu ketika dia melihat para pengungsi yang melarikan diri. Luolan meremehkan. Ada juga kelompok di belakang kami sekarang.
Apa masalahnya? Lewati mereka dan buat mereka memakan debu kita. Petik 2. Ketika para pengungsi melihat konvoi kendaraan melintas, mereka menjadi agak cemburu. Alangkah hebatnya jika mereka juga memiliki kendaraan seperti itu. Sebenarnya ada kendaraan di pabrik pasir juga. Tetapi karena mereka dikerahkan untuk mengangkut pasir, hanya ekskavator yang tersisa di pabrik. Mereka tidak bisa pergi cepat dan menjadi pemabuk gas. Pada saat ini, seseorang dari kelompok pengungsi tiba-tiba kehabisan. Bos Luo, saya manajer pabrik pasir, Wang Yiheng. Tolong bawa saya bersama Anda. Saya pernah bertemu Anda sebelumnya. Petik 2. Sopir Luolan bertanya, haruskah kita membawanya bersama kita? Aku bahkan tidak punya cukup ruang untuk yang terluka. Mengapa saya membawanya? Luolan memarahi. Abaikan dia. Petik 2. Ketika Wang Yiheng melihat konvoi semakin jauh, dia menjadi sangat marah sehingga dia hampir ingin menembak Fatih Luo mati dengan pistol di tangannya. Tetapi di satu sisi, dia tidak punya nyali untuk melakukannya. Jadi dia hanya bisa memikirkannya. Di sisi lain, dia tidak bisa mengejar mereka. Ren Xiaosu menyaksikan konvoi saat mendekati dari jauh. Dia memberitahu Wang Fugui dan yang lainnya. Saya percaya bahwa akan ada cukup banyak orang dari benteng yang menuju ke sini. Jangan terlalu khawatir, akan ada cukup banyak orang untuk menarik perhatian hewan-hewan liar atas nama kami. Jika masih ada binatang buas yang mungkin menyerang kita, serahkan itu padaku. Petik 2. Wang Fugui adalah orang yang sangat pintar dan bisa merasakan kepercayaan diri dalam klaim Ren Xiaosu. Ren Xiaosu seharusnya tahu semua tentang jenis bahaya mengikuti mereka, tapi dia tidak takut sama sekali. Wang Fugui memikirkannya dan bertanya-tanya apakah Ren Xiaosu juga bisa menjadi makhluk supernatural. Bagaimana lagi dia bisa menjadi satu-satunya yang kembali ketika begitu banyak orang melakukan ekspedisi ke Pegunungan Jing. Selain itu, bisakah Ren Xiaosu juga membunuh orang di Pegunungan Jing? Jika tidak, mengapa Ren Xiaosu bisa membunuh orang-orang yang berjaga di pintu masuk sekolah tanpa mengedipkan mata? Xiaosu, aku tidak yakin apakah aku harus bertanya ini. Wang Fugui berkata dengan ragu-ragu. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di Pegunungan Jing? Kemana yang lain pergi? Petik 2. 20 dari kita pergi dalam ekspedisi. Ren Xiaosu memikirkannya saat dia berkata, tapi seharusnya hanya ada 4 dari kita yang berhasil keluar hidup-hidup. Keempatnya adalah Su Xianchu, Yang Xiaojin, Luo Xinyu, dan Ren Xiaosu sendiri. Adapun apa yang terjadi di Pegunungan Jing, aku juga tidak yakin. Ada serangga yang memakan manusia dan eksperimen humanoid yang kecerdasannya telah dibodohi. Ren Xiaosu berkata sambil mendesah, tapi sebenarnya, itu bukan hal yang paling menakutkan di luar sana. Petik 2. Monster yang cakarnya keluar dari kawah itu seperti kenangan buruk bagi Ren Xiaosu. Monster itu terlalu besar, dan bahkan hidup dalam magma. Pada saat ini, konvoi kendaraan konsorsium Qing melewati Ren Xiaosu dan perusahaan. Ren Xiaosu melihat Fatih Luo melalui jendela dan bertanya-tanya apakah ini adalah bos Luo yang melegenda yang menghadiahkan spanduk itu dengan kata-kata, tangan ajaib mengembalikan pegas. Apapun yang terjadi, kami beruntung memiliki Anda bersama kami. Wang Fugui berkata sambil mendesah. Jika Anda tidak membawa kami keluar tepat waktu, Dalong dan saya mungkin tidak akan berhasil sama sekali. Saya bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Petik 2. Pada saat ini, Ren Xiaosu memandang Wang Fugui dengan serius dan berkata, rahmat air yang menetes harus dibalas dengan mata air yang mengalir. Wang Fugui bingung, bukankah kita harus lebih sopan satu sama lain? Namun, Ren Xiaosu tidak mengatakan hal lain. Dia menemukan titik pandang yang tinggi untuk melihat ke kejauhan dan melihat bahwa masih ada banyak yang melarikan diri dari benteng. Kita akan menemukan tempat melawan arah angin dan bersiap-siap untuk beristirahat. Ren Xiaosu berkata, sepertinya ada beberapa ribu orang dalam kelompok yang ada di belakang kita. Jadi kita aman untuk saat ini. Lagi pula, kupikir kalian semua akan runtuh kalau kita masih tidak bisa istirahat. Petik 2. Saat ini, bulan tergantung tinggi di langit malam. Semua orang telah melarikan diri sejak pagi hari dan berada di ambang kehancuran.
Ren Xiaosu merasa bahwa mereka harus bergabung kembali dengan kelompok orang yang lebih besar lagi dan menggunakannya sebagai perisai mereka. Jika itu adalah sekelompok beberapa ratus orang, mereka mungkin akan diserang oleh serigala. Tetapi dengan kerumunan beberapa ribu orang, bahkan serigala harus memiliki pemikiran kedua tentang menyerang, bukan? Dan jika mereka menghadapi bahaya, yang harus dia lakukan adalah membuat Yan Liuyuan dan yang lainnya melarikan diri lebih cepat dari kerumunan beberapa ribu. Ini mungkin terdengar sedikit kejam, tetapi yang lain mungkin berpikiran sama. Terlebih lagi, jika mereka mengikuti orang banyak itu ke Stronghold 109, apakah akan ada kemungkinan bahwa mereka bisa berpura-pura menjadi penduduk Stronghold 113 dan menyelinap ke Stronghold 109? Ren Xiaosu bertanya-tanya apakah Stronghold 109 akan setuju untuk membiarkan mereka masuk. Babak 108. Menyelinap ke benteng. Sudah semakin gelap, karena Ren Xiaosu punya ide untuk menyelinap ke Stronghold 109. Ia mulai membuat beberapa ide bengkok. Dia memanggil semua orang bersama dan berbisik. Apa yang kalian pikirkan untuk menyelinap ke benteng 109 dengan melewati sebagai penduduk benteng 130? Itu tidak akan berhasil. Wang Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, penduduk benteng memiliki surat-surat identitas. Kami tidak punya yang seperti itu. Petik 2. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya kehilangan mereka saat kami melarikan diri, kan? Jawab Ren Xiaosu. Seharusnya tidak mengejutkan karena kami melakukan perjalanan lebih dari 100 km untuk melarikan diri dari bencana sebesar ini. Wang Fugui berkata, sulit dikatakan karena tidak ada pembagian informasi di antara benteng. Bahkan jika Anda mengatakan bahwa Anda adalah penduduk Stronghold, tidak ada cara bagi mereka untuk memverifikasinya. Di masa lalu, surat otorisasi akan diperlukan untuk melakukan perjalanan di antara benteng-benteng, dan surat itu harus memiliki meterai resmi dari pengawas benteng. Tetapi sekarang Stronghold 113 tidak ada lagi. Dan dengan pengawas Stronghold 113, Old Liu, dikirim ke perbatasan utara oleh konsorsium King, yang tahu tangan siapa segel resmi telah berakhir pada. Petik 2. Ren Xiaosu mendecakkan lidahnya. Dia akan mati di benteng jika dia tidak dikirim ke perbatasan utara. Benar-benar berkah tersembunyi. Sekarang setelah Anda mengatakannya, sepertinya konsorsium King menyelamatkan hidupnya, kata Wang Fugui dengan nada membisu. Tapi kamu harus mempertimbangkan faktor-faktor lain juga, jika kamu ingin menyelinap ke benteng 109. Misalnya, masih ada lebih dari 600 pengungsi di sini yang mengenalimu. Selain itu, jika Stronghold 109 menolak setiap orang untuk masuk, bahkan tembakan besar Stronghold 113 akan berakhir menjadi pengungsi. Belum lagi kita. Petik 2. Itu kemungkinan. Ren Xiaosu berkata, benteng kemungkinan besar tidak akan mengizinkan siapapun masuk. Belum ada preseden yang ditetapkan untuk masalah seperti ini. Karena tidak ada benteng yang runtuh sebelumnya. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Ren Xiaosu dan yang lainnya. Mereka hanya bisa mengambilnya selangkah demi selangkah. Akan lebih baik jika mereka bisa masuk ke benteng. Tentu saja. Tetapi bahkan jika mereka tidak bisa masuk, Ren Xiaosu dan teman-temannya masih bisa hidup dengan baik. Namun, itu akan sulit bagi tembakan-tembakan besar yang lolos dari kubu. Setidaknya 100 km lagi dari Stronghold 109 dari tempat mereka sekarang. Untuk sampai di sana, jaraknya saja mungkin cukup untuk melelahkan mereka sampai mati. Jika mereka tiba di Stronghold 109, banyak dari orang-orang ini mungkin akan mogok jika mereka tahu mereka tidak diizinkan masuk. Ren Xiaosu dan kelompoknya menemukan tempat melawan arah angin dan memutuskan untuk beristirahat di sana sebentar. Bahkan jika Ren Xiaosu bisa melanjutkan, Wang Fugui, Xiao Yu, dan yang lainnya tidak akan tahan lagi. Ketika para pengungsi lain yang melarikan diri berjalan melewati mereka, mereka menemukan bahwa kelompok Ren Xiaosu telah berhenti bergerak dan agak terkejut karenanya. Mereka bertanya, mengapa kamu berhenti berjalan? Ren Xiaosu menatap mereka. Kita tidak bisa berjalan lagi. Ren Xiaosu, yang duduk di tanah, menundukkan kepalanya lagi dan mulai memijat otot-otot kakinya. Melihat Ren Xiaosu tidak ingin repot dengan mereka,
Para pengungsi tidak mengatakan apa-apa lagi dan terus bergerak maju. Apakah mereka benar-benar tidak dapat terus berjalan? Beberapa orang bertanya setelah mereka pergi. Tidakkah kamu melihat mereka memijat kaki mereka? Kami memiliki istirahat di antara keduanya. Tetapi mereka mungkin tidak punya sama sekali, kan? Mereka terlalu pintar untuk kebaikan mereka sendiri. Petik 2. Kurasa dia jauh di depan sehingga dia tidak mendengar serigala melolong. Seseorang mencibir. Jika dia mendengarnya, dia pasti akan melarikan diri lebih cepat daripada kita. Kelompok orang ini terus berbisik ketika mereka terus berjalan. Mereka tidak berencana untuk memberitahu Ren Xiaosu tentang serigala sama sekali. Namun, Ren Xiaosu memang tahu tentang paket serigala yang mengikuti mereka. Itu bukan hanya paket serigala, bahkan ada lebih banyak teror seperti eksperimen. Setelah para pengungsi itu pergi, Ren Xiaosu berbisik, "Saya punya sebotol air di sini. Anda semua mengambil kain, basahi, dan usap wajah Anda." Wajah-wajah penghuni benteng semuanya bersih, tetapi wajah pengungsi kami terlalu kotor. Kami akan langsung dikenali. Kenakan pakaian bagus apapun yang kamu miliki sehingga kita bisa berasimilasi dengan penduduk benteng. Petik 2. Para pengungsi kekurangan air. Bahkan keluarga Esquires seperti Wang Fugui tidak memiliki cukup air yang dijatah untuk mereka. Ren Xiaosu telah mengambil botol air ini dari ruang penyimpanan di istana. Bahkan selama periode ia menyimpan emas, ia tidak lupa untuk menempatkan 2 botol air di dalamnya. Sangatlah penting memiliki air bersih ketika Anda berada di hutan belantara. Tentu saja, air dalam botol itu diisi ulang di lain waktu. Air yang semula di dalamnya telah diminum lama. Sebagai pengungsi, mereka terbiasa tidak mencuci muka setiap hari. Tetapi sekarang setelah mereka berencana berasimilasi dengan kelompok penghuni benteng, mereka harus mencarinya. Jika benar-benar ada kesempatan untuk masuk ke Stronghold 109 ketika mereka tiba di sana, akan sangat mengerikan jika mereka ditolak berdasarkan detail ini. Sebenarnya, Ren Xiaosu berkesempatan untuk mencuci muka sampai bersih. Bagaimanapun, tidak terlalu sulit untuk menemukan sumber air di hutan belantara. Tetapi wajahnya yang kotor pada saat itu telah berfungsi sebagai pelindung baginya. Jika Su Xianchu, Yang Xiaojin, dan Luo Xinyu melihat Ren Xiaosu setelah dia membersihkan wajahnya, mereka mungkin tidak akan mengenalinya jika mereka tidak memeriksanya. Wajahnya sebelumnya bisa dianggap sangat kotor. Ketika para pengungsi lain melewati mereka, Ren Xiaosu sengaja membuat Yan Liuyuan menundukkan kepalanya. Di kelompok mereka, wajah Yan Liuyuan bersih, sehingga akan membuatnya mudah dikenali oleh para pengungsi yang melihatnya. Sekarang setelah mereka membersihkan wajah mereka dan berganti pakaian menjadi lebih baik, mereka mungkin tidak akan dikenali begitu mereka bercampur dengan kerumunan penduduk benteng. Bagaimanapun, ada beberapa ribu dari mereka di belakang dan itu adalah lautan manusia. Mereka membersihkan debu pada diri mereka dan membersihkan wajah mereka sedikit lebih. Pada saat ini, kontingen besar penghuni yang melarikan diri dari benteng akhirnya tiba. Akibatnya, Ren Xiaosu tertegun ketika melihat mereka. Mengapa kelompok wajah orang-orang ini lebih kotor daripada wajah mereka? Keparat itu, sungguh salah perhitungan. Dia memiliki pola pikir bahwa wajah penduduk benteng semuanya sangat bersih. Dan karena wajah Yan Liuyuan tetap bersih bahkan setelah melarikan diri ke sini, Ren Xiaosu tidak memikirkan bagaimana orang-orang ini tidak semudah Yan Liuyuan ketika mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Dia melihat orang-orang ini muncul di hadapannya yang masing-masing tampak lebih celaka daripada yang terakhir. Kotoran di wajah mereka begitu gelap sehingga seolah-olah mereka baru saja melalui pertempuran. Debu yang dihasilkan dari runtuhnya bangunan setelah gempa menempel di wajah mereka. Ketika mereka melarikan diri, mereka mulai berkeringat, yang membuat semua wajah mereka tampak hitam dan kotor. Pada saat ini, wajah Ren Xiaosu dan kawan-kawan sangat bersih dan itu membuatnya tampak seperti tembakan besar dari kubu. Sementara itu, orang-orang di depan mereka ini akhirnya tampak seperti pengungsi. Kelompok penghuni benteng yang paling awal yang datang terkejut ketika mereka melihat Ren Xiaosu. Namun, tidak ada yang mengatakan apapun. Semua orang sibuk melarikan diri sekarang. Jadi siapa yang peduli apakah wajah beberapa orang bersih?
Xiao Yu mulai tertawa dari sampingnya. Ren Xiaosu berkata tanpa ekspresi. Ahem, mari kita kotorkan wajah kita sedikit lagi. Buang-buang setengah botol air. Ren Xiaosu merasa agak menyesal telah membersihkan wajah mereka. Ketika kelompok utama penghuni benteng lewat, Ren Xiaosu berhasil memadukan Yan Liuyuan dan yang lainnya ke kerumunan. Semua orang berada dalam kebingungan pada saat ini, dan tidak ada yang memperhatikan mereka bergabung. Kami akan tinggal di tengah-tengah kerumunan ini. Ren Xiaosu berbisik. Cobalah untuk meminimalkan kontak dengan para pengungsi. Khawatir. Wang Fugui berkata, apakah ini benar-benar berhasil? Pasti akan ada beberapa pengungsi yang bisa mengenali kita. Petik 2. Jangan khawatir. Ren Xiaosu tidak peduli tentang itu. Kami hanya mencoba keberuntungan kami. Pikirkan saja itu. Jika semua pengungsi itu mati, maka tidak ada yang akan tahu identitas kita. Petik 2. Wang Fugui menatap Ren Xiaosu dengan kaget. Mungkinkah itu terjadi? Tapi tiba-tiba, sepertinya konflik pecah di antara kerumunan yang melarikan diri di depan. Ren Xiaosu melompat sedikit untuk melihatnya. Tampaknya ada pertengkaran yang terjadi antara kerumunan pengungsi dan penduduk benteng. Manajer pabrik pasir, Wang Yiheng, mengacungkan pistol ke kepala seseorang.